Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Kota Serang yang dikenal dengan Kota Madani adalah salah satu daerah tingkat 2 di Provinsi Banten yang merupakan daerah otonomi baru hasil pemekaran Kabupaten Serang. Keberadaannya yang cukup strategis menjadikan Kota Serang sebagai ibu kota Provinsi Banten yang kini mengalami perkembangan cukup pesat. Pembangunan Kota Serang merupakan hasil aspirasi yang muncul dan berkembang di masyarakat, yang saat itu menghendaki adanya peningkatan penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, serta pelayanan publik, agar bisa mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007, dibentuklah Kota Serang dengan luas wilayah 266,74 km persegi atau sebesar 3% dari luas wilayah Provinsi Banten. Terdiri dari 6 kecamatan, yakni Kecamatan Serang, Kasemen, Walantaka, Cipocok Jaya, Curug, dan Taktakan. Kota Serang memiliki jumlah penduduk pada tahun 2019 sebanyak 652.192 jiwa dengan laju pertumbuhan 1,49%. Tanpa terasa, Kota Serang saat ini memasuki usia ke-13 tahun. Usia yang masih sangat belia dibandingkan kabupaten kota lain di Provinsi Banten. Lantas seperti apa pembangunan Kota Serang yang dirasakan masyarakat saat ini? Dan bagaimana harapan masyarakat terhadap pembangunan Kota Serang? Alhamdulillah kita melihat kemajuannya kelihatan gitu ya Kota Serang sekarang ini dan dari segi keamanan juga tertib gitu nggak ada yang mengkhawatirkan. Ini suatu prestasi lah sekarang bagi pengurus Kota Serang, apakah wali kotanya, wakil dan DPRD-nya. Ini suatu prestasi yang harus kita pertahankan sampai kapanpun agar Serang tetap kondusif dan tentrem biar masyarakatnya bisa bekerja dengan baik, yang usaha biar tenang gitu. Ini harus kita pertahankan. Pembangunannya dari awal saya ke sini sih tahun 2000 itu dulu itu belum banyak gedung. Nah, sekarang itu udah banyak gedung-gedung misalkan perbelanjaan semacam Ramayana Mall. Ya kalau bisa dibilang Kota Serang ini banyak kemajuan terutama di bidang infrastrukturnya gitu. Udah lumayan maju lah nggak kalah sama kota-kota lain gitu. Harapan saya sih Kota Serang ini bisa lebih beda lagi lah dari yang sebelumnya gitu, lebih ramai lagi dan tentunya pengangguran di Kota Serang menurun. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2018 hingga 2023, Kota Serang mengusung visi terwujudnya kota peradaban yang berdaya dan berbudaya. 10 Agustus 2007 merupakan momentum yang penting bagi masyarakat Kota Serang. Pada tanggal tersebut, Kota Serang dibentuk dan dipimpin pejabat wali kota Asmuji. Sebagai pemerintahan yang baru, pejabat wali kota bertugas mempersiapkan struktur dan mekanisme pemerintahan daerah otonomi baru, menyelenggarakan pemerintahan daerah, memfasilitasi pembentukan keanggotaan DPRD Kota Serang, memfasilitasi pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta menyelenggarakan tugas-tugas lain yang sudah dijalankan, baik menyangkut urusan wajib, urusan pilihan, maupun tugas pembantuan yang sudah diterima.
Kota Serang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007, tanggal 10 Agustus tahun 2007. Jadi secara formal, secara de jure, Kota Serang sudah terbentuk sejak tanggal 10 Agustus tahun 2007. Akan tetapi pejabat wali kota Serang baru dilantik pada hari Jumat tanggal 2 November tahun 2007. Jadi kondisi Kota Serang pada saat terbentuk dan pada saat pejabat wali kota dilantik, sebetulnya kita mulai dari nol. Walaupun secara aturan hukum, begitu lahir Kota Serang sudah disamakan dengan daerah otonom yang lain. Tetapi infrastruktur pemerintahan pada saat itu memang masih belum ada. Saya betul-betul sendirian, tidak punya personil, tidak punya pembantu, tidak punya anggaran, tidak punya perlengkapan, dan juga tidak punya kantor. Alhamdulillah, tapi berkat bantuan dari pemerintah Provinsi Banten maupun pemerintah Kabupaten Serang, jadwal waktu yang ditugaskan kepada saya sebagai pejabat wali kota Serang untuk selama paling lama 1 tahun harus sudah dapat membentuk infrastruktur pemerintahan, alhamdulillah terpenuhi. Jadi saya dilantik pada tanggal 2 November, alhamdulillah tahun 2008 kita sudah mempunyai kepala daerah yang definitif. Karena menurut saya dengan semakin cepat dimilikinya kepala daerah yang definitif, semakin cepat adanya DPRD, semakin cepat adanya organisasi perangkat daerah, maka harapan-harapan masyarakat kepada terbentuknya Kota Serang akan dapat segera diwujudkan. Jadi dengan kerja keras, dengan kerjasama, alhamdulillah walaupun Kota Serang dimulai dari nol, tapi alhamdulillah dapat berjalan sesuai dengan harapan dari masyarakat dan pemerintah pusat maupun provinsi. Setelah 1 tahun dipimpin pejabat wali kota, pada tahun 2008 Kota Serang memiliki pemimpin hasil pemilihan kepala daerah, yaitu Haji Bunyamin dan Tubagus Hairul Jaman. Namun, pada tahun 2011, Haji Bunyamin meninggal dunia dan kepemimpinannya dilanjutkan Tubagus Hairul Jaman sebagai pelaksana tugas. Pada tahun 2013 hingga 2018, Tubagus Hairul Jaman menjadi wali kota definitif berpasangan dengan wakil Sulhi Hoir. Setelah tidak menjabat, seperti apa pandangan Sulhi Hoir terhadap pembangunan Kota Serang? Yang namanya pembangunan, suatu pemerintahan itu terus berjalan ya. Walaupun siapapun pimpinannya ya, termasuk pimpinan wali kota dan wakil wali kota sekarang ini. Karena pembangunan itu adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Harapan masyarakat ya. Yang pertama adalah masyarakat ini jangan sampai tidak makan. Artinya di bidang pertanian harus digalakkan supaya masyarakat ini walaupun pendapatannya menurun dari sektor lain, tapi pertanian meningkat, sehingga masyarakat bisa makan. Kemudian yang kedua, stabilitas
politik. Jangan sampai di daerah ini terpengaruh oleh politik yang meresahkan masyarakat. Harus damai lah, harus tentram, harus aman. Pada tanggal 5 Desember 2018, kursi Wali Kota Serang dan Wakil Wali Kota Serang dipercayakan masyarakat kepada pasangan Syafruddin Subadri Usuluddin. Keduanya hingga saat ini masih memimpin Kota Serang dengan melaksanakan berbagai program prioritas seperti yang mereka janjikan ketika berkampanye. Lantas seperti apa capaian pembangunannya saat ini? Dan apakah semua janji kampanye telah terpenuhi? Sesuai dengan janji kampanye kami berdua, wali kota dan wakil wali kota, ada program mendesak, ada program prioritas, ada program unggulan. Kami sesuai janji politik adalah untuk membangun ruang terbuka hijau di tiap kecamatan. Di tahun 2020 ini sudah kita lakukan. Ini mudah-mudahan di tahun akhir 2020 ini selesai. Program unggulannya ini yaitu Masjid Agung, pembangunan Masjid Agung sebagai landmark Kota Serang. Capaian pembangunan di tahun 2019 ini kemarin ya, antara lain indeks pembangunan manusia atau IPM ya, yang target 72,7%, realisasinya 72,10%. Dan Kota Serang Layak Anak ini 2 kali berturut-turut mendapat penghargaan dari kementerian. Kemudian WTP 3 kali berturut-turut. Alhamdulillah sudah kita raih. OPD yang mencapai target pendapatannya, ya antara lain ya, yang pertama adalah kami mengapresiasi BPKAD, ini malah lebih dari 100%. Kemudian perizinan itu lebih dari 100%. Dan kemudian lingkungan hidup dan Perindakop ini sekalipun kurang dari 100% sudah memadai. Pelaksanaan pemerintahan Kota Serang tak luput dari peran penting DPRD Kota Serang. Bersama para wakil rakyat inilah berbagai program dan strategi pembangunan Kota Serang dikawal, sehingga pelaksanaannya sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Rapat paripurna ini dilaksanakan sejalan dengan tema besar Hari Jadi Kota Serang yang ke-13, yaitu melalui Hari Jadi Kota Serang kita tingkatkan waspadaan terhadap COVID-19 dengan kataan hidup baru menuju Kota Serang yang berdaya dan berbudaya. Hadirin yang kami muliakan, dengan diawali ucapan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Kota Serang hari ini, Senin, 10 Agustus 2020 dengan resmi dibuka dan terbuka untuk umum.
13 tahun merupakan usia di mana seseorang sedang mencari jati diri. Begitupun Kota Serang, dengan berbagai program unggulan dan didukung para aparatur sipil negara yang mumpuni, Wali Kota Syafruddin dan Wakil Wali Kota Subhadri Usuluddin optimistis berusaha memberikan program terbaik untuk kesejahteraan, kecerdasan, serta keamanan dan kenyamanan masyarakat. Namun, ada keprihatinan yang tersulit pada peringatan Hari Ulang Tahun Kota Serang kali ini. Pandemi COVID-19 membuat semua pihak termasuk pemerintah Kota Serang harus menahan diri dalam melakukan berbagai tindakan. Tak terkecuali pada peringatan Hari Ulang Tahun yang pada tahun sebelumnya berlangsung sangat meriah. Lantas seperti apa rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-13 Kota Serang? Kegiatan HUT ini dilaksanakan tidak seperti biasanya. Kalau biasanya itu ada pawai, ada bajar, kemudian ada perlombaan-perlombaan yang lain. Pada tahun ini kita tidak dilaksanakan, akan tetapi dilaksanakan paripurna pada hari Senin tanggal 10 di kantor Dewan. Kemudian juga dilanjutkan dengan pemberian santunan kepada masyarakat petani dan stimulus nelayan dan stimulus UMKM yang ada di Kota Serang. Sekaligus juga ada sedikit bajar, tapi tidak seperti biasanya terbatas. Masyarakat Kota Serang boleh melaksanakan kegiatan-kegiatan yang seperti biasanya, akan tetapi dengan kondisi pada saat ini, kondisi pandemi COVID-19 ini, masyarakat harus bisa menjaga diri, terutama memperketat protokol kesehatan, pakai masker, mencuci tangan, kemudian juga jaga jarak, sehingga kegiatan itu bisa dilaksanakan, akan tetapi kita putus rantai COVID-19. Peringatan Hari Ulang Tahun Kota Serang ternyata tidak hanya melakukan kegiatan yang melibatkan masyarakat saja. Seperti tahun-tahun sebelumnya, salah satu rangkaian acara yang wajib dilakukan adalah ziarah ke Taman Makam Pahlawan yang berada di Kelurahan Ciceri, Kecamatan Serang. Namun, apa makna sebenarnya dari prosesi ziarah ini? Dan apa makna yang dirasakan dalam peringatan Hari Ulang Tahun ke-13 Kota Serang? Kenapa dilaksanakan ziarah di Taman Makam Pahlawan ini merupakan satu bentuk bukti hormat kami selaku unsur penyelenggara pemerintahan ke para arwah pahlawan. Karena kami sadar tanpa perjuangan mereka mungkin Kota Serang tidak ada. Oleh karena itu setiap tahun rutin di sela-sela ada waktu juga kami rutin untuk melaksanakan ziarah ini dengan harapan setelah rasa hormat itu dilakukan oleh kami berdua, mudah-mudahan ada keberkahan untuk semua masyarakat Kota Serang dan pemerintah Kota Serang itu. Terus yang kedua, harapan di usia yang ke-13 Kota Serang tentu harapannya agar bisa lebih baik. Ya, kami sadar ya di usia yang ke-13 mungkin masih ada hal-hal yang emang mesti kita perjuangkan bersama. Pertama dari sisi pendidikan, dari sisi infrastruktur, dari sisi hal-hal lain. Itu pun kami berharap harapannya mudah-mudahan di usia yang ke-13 ini bentuk sebuah kebersamaan semua stakeholder dari masyarakat, dari unsur penyelenggara pemerintahan bersama-sama bersatu untuk bersama-sama memikirkan dan berbuat gimana caranya supaya pemerintah Kota Serang, supaya Kota Serang ke depan menjadi lebih baik. Geliat pembangunan Kota Serang masih berlangsung. Di tengah tantangan era new normal, roda pembangunan harus tetap berjalan. Dan tentunya pelaksanaannya harus sesuai dengan protokol kesehatan. Kami punya harapan, terutama himbauan kepada masyarakat untuk bisa bersama-sama bertanggung jawab, terutama sama-sama seiring dengan tujuan dan maksud pemerintah Kota Serang dalam rangka memutus rantai COVID-19 dengan memperketat protokol kesehatan. Dan keduanya, mari kita sama-sama membangun untuk kota tercinta ini sehingga kita, pemerintah dan masyarakat bisa menikmati
apa yang menjadi tujuan masyarakat dan apa yang menjadi tujuan pemerintah. Selamat ulang tahun Kota Serang ke-13. Haji Kendor. Pemirsa, saksikan terus liputan khusus episode berikutnya hanya di Jawa Pos TV, paling Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.